Dr. Wisno. Ketemu lagi ya. Maupun saya pribadi ya. Mudah-mudahan yang dapatkan kita diskusikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat, punya Amin ya rabbal alamin. Inspirasi. Iya. Inspirasi. Menginspirasi ya. Insya Allah. Ya, to inspire everyone, ya kan? Masya Kita Allah. menginspirasi siapapun Betul. untuk dakwah kah, untuk Islam kah, atau bahkan untuk ya kemajuan dari STI Sirajul Falah. Ya, betul. Ya. Setuju. Ya. Kemudian juga kemajuan bagi siapa? Kemajuan bagi negeri ini ya. Kita Ya, cinta tentu kepada saja. negeri ini Betul. dan juga para masyarakat yang ada di dalam lingkungan sekitar kita. Baik, Pak Dokter, kita langsung ke topik pembahasan, Pak Dokter. Oke, kita mau bahas apa nih hari ini? Nah, ini Pak Dokter. Jadi dalam beberapa hari ini, ya kan, itu kita bahas Indonesia atau bahas Indonesia dan dunia kali Indonesia dulu kali ya? Iya, boleh. Apa dunia dulu? Indonesia dulu aja. Indonesia dulu. Indonesia dulu. Nah, yang menarik itu Pak Dokter. Kemarin ada sidang MPR, Pak Dokter. Oh, sidang MPR. Sidang MPR. Oke, terus? Ya sempat terlihat tagline-nya nggak Pak Dokter? Iya, pernah lihat sih gitu. Ya. Tapi kalau isi dalamnya itu ya Nggak tahu ya nggak tahu kayak gimana Iya. dalamnya. Gitu. Oh, sidang MPR ya. Terus? Nah, yang menarik itu bagaimana pembacaan nama-nama dari pejabat-pejabat itu, Pak. Oh, iya. Jadi ke politik ininya ya. Pembacaan Terus nama-nama oleh ketua MPR. yang terpilih ya. Siapa? Ahmad Muzani ya? Jimli Asidiki ya? Bukan. Bukan ya? Ah. yang sudah agak tua ya? Iya. Enggak, dia beliau dari ini Sekjen Gerindra. Yang ketua MPR kan? Tapi kan ada ketua 1 2 3 wakilnya. Yang membacakan yang terhormat gitu kan. Tapi yang menarik bukan itu, Pak. Apa itu? Yang menarik adalah ketika disebutkan nama presiden. Apa tuh itu? Disebutkan nama presiden. Oh, ada yang salah ya? Tidak. Apa tuh? Jadi ketika disebutkan nama presiden itu tidak ada tepuk tangan, Pak. Oh iya. Oh, sempat ini juga betul. Tidak ada tepuk tangan. Dengan tepuk tangan. Gitu. Kemudian ketika mungkin syar'i kali ya. Ketika disebutkan yang lain, Tepuk Yusuf tangan. Kala, Budiono, SBY, Oh, bahkan presiden terpilih Prabowo, tepuk tangan semua. Tepuk tangan semuanya. Tapi itu presiden tidak. Ada apa? Ada apa dengan tepuk tangan, ya kan? Ya menarik sih sebenarnya itu. Tapi itu memang agak sedikit ya interpretasi ya. Apakah memang disetting atau apakah memang juga semua paham atau seperti apa? Kalau saya sih cenderung ini ya nggak tahu tuh apakah memang disetting atau tidak gitu ya. Perlu analisis lebih mendalam gitu ya. Kalau disetting dari pergolongan mungkin internal mereka. Internal ya. Internal mereka. Artinya yang mungkin dari fraksi ini udah kalau pas ini nggak usah tepuk tangan gitu. Tapi kalau kita lebih dalam lagi nih, atau kita harus lihat ininya videonya kali menganalisa, terus gimana? Menganalisa secara mendalam dikit nih, berpikir dikit nih, levelnya level mendalam dikit. Itu adalah sudah ditariknya dukungan politik kepada presiden. Oh, saat itu ya? Iya, dukungan politik dari parpol. Udah habis berarti. Sudah habis ya. Sudah selesai. Berarti apa namanya itu pembacaan ini ya? Pembahasan anggota DPR atau apa sih? Bukan anggota ya? Dia kan itu ya, anggota DPR itu ya. Ya, nanti ini Pak Dokter. Kalau itu penasaran nih langsung. Iya, penasaran. Ya. Kalau itu sih tahu sih, iklannya itu sempet tahu gitu. Jadi apa sih namanya? Jadi memang politik ini Pak Dokter. Kalau di dalam Islam itu kan ada di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim. Gimana tuh riwayat itu? Ya, karena Banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halakan nabi, khalaqahun nabi. Fa innahu la nabiyya ba'di, fa innahu khulafa'u fataksuru. Kan? Jadi kanat Banu Israel. Sesungguhnya dulu Bani Israel itu tasusuhumul anbiya. Ya kan? Diurusi oleh para anbiya. Diurusi oleh para nabi-nabi gitu. Nah, tetapi setelah kata Rasulullah itu tidak ada lagi nabi, tetapi banyak para khalifah gitu kan. Setelah itu banyak khalifah. Ya betul. Nah, terus intinya kan di tasusuhumul anbiya. Dari kata sasa ya susu.
siasatan. Iya. Jadi memang politik ini adalah siasat. Politik ya. Islam berarti kepengurusan ya rakyat berbasis Islam. Kalau kita berbicara dengan konteksnya adalah ekonomi syariah, maka rakyat itu diurusi oleh konsep-konsep ekonomi berbasiskan Islam oleh kekuasaan Islam seperti itu. Nah, itu kalau berdasarkan Al-Quran. Nah, itu kalau dalam konteks Islam terhadap politik. Nah, tapi kalau sekarang itu politik ini identik dengan apa? Dengan kekuasaan itu sendiri, bukan kepengurusannya. Bukan pengurusan ya. Kepengurusannya. Tetapi memang dari kekuasaan itu sendiri dan pemerintahan. Nah, ini yang tepuk tangan nih, kita lihat dulu. Nah, jadi memang kalau kita lihat dukungan dari pemerintah sekarang itu terhadap dari partai politik itu memang sudah kelihatan berkurangnya, apalagi PDIP kemudian banyak ya. Basisnya Gerindra dan sebagainya itu sudah hilang. Apalagi ketika kita lihat parpol kuning itu sudah mendominasi. Sekarang nih ya, kayaknya bangkit lagi ya. Nah, ini beda tepuk tangannya nih. Jadi tepuk tangan sih, cuman nggak tahu kenceng. Bisa jadi, kan? Nah ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat para kawan, kalau kita lihat dari segi kacamata seorang dosen, ya kan, seorang peneliti, tadi kan mendalam nih Pak Dokter. Kita belum sangkut pautkan dengan aspek-aspek lain. Dengan aspek-aspek apa kok yang menyebabkan bisa seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara berpikir sedikit, politik itu sudah menarik dukungan. Kalau dari aspek ekonomi bagaimana Pak? Tadi kan aspek politik. Iya, banyak sih. Kalau ekonomi nanti lihat prediksi ke depannya. Kira-kira seperti apa di bawah kepemimpinan presiden baru ya? Bukan, kalau kita lihat itu dari aspek ekonomi mewariskan banyak hutang. Iya, makanya hutangnya banyak ya. Kita ngomongin hutang gitu ya. Hutang negara luar biasa ya. Bahkan kemarin ada statement itu ada IKN itu adalah yang diputuskan bukan oleh presiden, oleh rakyat gitu kan ya. Itu ibaratnya yang memang mau cuci tangan apa gimana lari gitu ya. Menarik sih sebenarnya. Karena itu kan memang masalah-masalah kontemporer, cuma memang harus dianalisis lebih mendalam tadi. Misalnya gini, agak sedikit kritik sih sebenarnya itu harusnya kita bisa mengundang. Ada teman di Kementerian Keuangan, kebetulan kita sempat kemarin itu tuh. Jadi di Kementerian Keuangan itu kan ada divisi khusus untuk divisi utang. Gitu. Jadi divisi utang. Artinya kita lebih yang kalau akademisi ya lebih adil gitu ya, dalam artian itu pertanyaannya itu memang betul, jadi utang kita tuh sekian triliun gitu. Nah, tinggal memang kita ini kan kayaknya sekali kita harus silaturahmi itu kesana. Ada 2 orang di Kementerian Keuangan itu tetangga kebetulan itu yang kalau satu dia tahu persis tentang divisi utang itu. Jadi bagaimana sebenarnya level utang sebuah negara itu dia berada di level bahaya. Tapi itu bagiannya orang ekonomi sih sebenarnya itu. Orang ekonom memang gitu. Karena kalau konsep dari ekonomi Islam dengan konsep ekonomi agak beda, konvensional ya, ketika berbicara tentang hutang ini berbeda jauh. Iya betul. Jangankan dengan Islam, dengan rumah tangga saja, konsep negara dengan rumah tangga itu sangat berbeda. Betul. Kalau kita di rumah tangga, kita pendapatan berapa? Iya. Kemudian hutangnya berapa? Enggak. Ketika pendapatan berapa, maka kita akan menyisihkan beberapa dari pendapatan itu untuk membayar hutang, atau untuk mengajukan pelapor hutang, misalkan, untuk hutang, untuk cicilan lah istilahnya, untuk mencicil hutang. Rumah. Tetapi kalau misalkan negara, yang saya juga dapatkan dari teman itu, juga di Kementerian Keuangan, itu memang mereka itu membuat anggaran dulu. Iya. Mereka politik anggaran, jadi bikin anggaran. Iya, pendapatannya nggak tahu nih berapa. Nyari, ya. Nah, bagaimana? Nah, salah satu instrumennya adalah pajak dan hutang. Iya, pajak dan hutang. Pajak dan hutang. Jadi ketika untuk menutupi ini, ya dengan cara
apapun. Betul. Pajak, kemudian hutang, ya semuanya dipajakin, maka tidak heran. Iya, sekarang semua kan pajak semuanya. Pajak semua. Iya, kemudian juga nanti mungkin sisi lain mungkin juga ini dari sisi apanya ya, kayak BUMN-nya kan pasti digenjot juga kan untuk lebih ini. Terus juga kalau pajak juga memang ini sih dilematis ya terkait dengan apa sih namanya itu pajak gitu kan ya. Pajak. Sebenarnya dalam Islam itu ada pajak. Kan ada pajak ya, sebenarnya ada pajak ya. Ya, justru saya mau nanya tadinya. Oh, gitu. Jadi kalau dalam Islam itu sebenarnya kalau menurut Ustaz Rendra pajak itu kayak gimana sebenarnya? Nah, kalau definisi pajak itu sendiri, pajak teks gitu ya. Secara pajak, Islam itu ada namanya doribah. Doribah itu ya adalah pungutan dari negara ketika negara itu terjadi misalkan defisit disebabkan oleh bencana, disebabkan oleh peperangan, disebabkan oleh apa namanya ya manajemen keuangannya mungkin lagi kurang bagus. Kalau sekarang defisit banyak hutangnya, nah kemudian banyak hutangnya juga mungkin banyak hutangnya mungkin. Nah maka negara itu mengambil yang namanya doribah. Nah, doribah berarti ya. Sebentar. Dan doribah ini disebut pajak sebenarnya. Disebut pajak. Tetapi ada syaratnya, Pak Dokter. Apa itu syarat itu? Syaratnya yang pertama, doribah ini dipungut kepada orang kaya. Orang kaya. Ya lah, kalau miskin nggak punya duit kan ya. Kalau sekarang kan pukul rata. Mau tukang ojek ke mau pokoknya dia beli air minum di Indomaret juga kena PPN. Pajak ya, PPN ya. Tetapi pajak yang di sini itu yang pertama itu dipungut dari orang kaya. Terus? Yang kedua, laki-laki berapa? Oh, laki-laki aja. Laki-laki yang dipungut. Nggak perempuan dari. Nah, yang ketiga, ya, yang dipajak ini adalah Muslim. Oh, kalau Muslim nggak? Tidak. Oh, enak juga ya. Enak. Jadi yang jadi yang dipajak ini adalah Muslim. Muslim aja. Muslim, kaya, laki-laki. Kalau yang dipajak itu biar pajak ya terlibat ya. Iya. Kalau Muslim kayak apa ya nggak kerja berarti nggak ya. Muslim kaya laki-laki. Dan yang keempat sifatnya sementara. Nggak terus gitu. Kalau sekarang kayaknya dari zaman merdeka sekarang ada pajak terus. Ada pajak terus. Nah sekarang ini misalkan Indonesia nih utangnya 5.000 triliun. Ya udah gimana caranya? Berarti bayar pajak ya, kan. Kalau mau bisa di sektor lain sebenarnya salah satunya pajak dari kepemilikan umum dari BUMN itu kan ya kalau sekarang ya. Kalau kepemilikan umum itu bukan BUMN itu kepemilikan negara. Negara ya. Negara, tapi kalau kepemilikan umum itu ya barang tambang, ya kemudian barang tambang kan. Hutan, kemudian laut, danau, sungai itu kepemilikan umum tuh. Iya betul. Tapi kan dia dikelola oleh, kalau di Indonesia kan konteksnya oleh BUMN gitu kan. Dikelola oleh negara. Negara kan. Dikelola negara, keuntungannya untuk umum. Betul. Negara tidak boleh memasukkan itu kepada kas negara. Masuk ke Baitul Mal iya, tetapi posnya beda. Ya kan Baitul Mal itu juga kas negara kali. Bukan. Jadi Baitul Mal itu adalah bermacam-macam. Ada yang di dalamnya milik negara, ada yang milik umum. Cuma ada dua tuh. Jadi karena apa kok bisa dimasuk situ Baitul Mal itu? Iya, karena memang negara lah sang aparatnya, usernya, mengelola ya, manajernya, mengelola apa namanya seperti itu. Nah, terus berarti itu pajak ya ininya ya. Pajak ada. Misalnya kalau konteks sekarang kan memang pertama sistem ekonominya berbeda, kemudian juga apa menghadapi istilahnya itu tadi misalnya itu ekonomi negara itu juga agak berbeda gitu kan. Berbeda. Tadi misalnya utang gitu kan. Nah kalau hutang sekarang gimana cara bayarnya Pak Dokter? Yang mana itu? Kalau misalkan sekarang utangnya banyak terus 5.000 berapa sekarang triliun. utangnya berapa sih utang negara sih? 5.000 Pak Dokter. Coba kita lihat nih utang negara Indonesia berapa nih? 5.000 triliun. Coba ya kalau misalkan dari zaman Nabi 2024 dari sempat ada yang menghitung dari zaman Nabi Adam 8.293 triliun utangnya. Iya. Nah itu dari zaman Nabi Adam ada di dunia sampai sekarang Pak Dokter itu ada yang mengkalkulasi setiap bulan harus menyisihkan sekitar
72.000 per hari. per hari. Per bulan. Per bulan, per orang. Per orang. Bukan per bulan itu. Pemerintah ini kan 31 Januari itu 8.253 triliun. Iya, itu. Nah, ini yang paling penting nih, rasionya itu. Jadi dia kan karena pakai sistem ekonominya ini, jadi dia rasio utangnya itu sekarang itu 38,72% dari pendapatan domestik bruto. Berarti sudah lebih dari seperempat, ya 25% kan? Iya. Dari pendapatan. Kita lihat pendapatan domestik bruto ini kan diukur dari mana? Produk domestik sih. Ya, jadi nanti harus paham nih tentang ini tentang apa ya, teori ekonominya. Karena kan memang teori ekonomi kan nggak jelas ya ini ya. Jadi standar utang negara itu sebenarnya berapa persen gitu kan. Walaupun dia akhirnya ya pakai teori ini tuh maksimal menyentuh 60%. Ya kalau kita turutkan itu pada terjual negara ini, ya kan? Iya, karena memang dia ngikutin ini gitu. Jadi ketika pemerintah itu kemudian dia itu istilahnya apa, menganggap bahwa tadi 38 sementara batas limitnya itu adalah 60, menurut mereka sih masih aman-aman aja gitu. Kalau sampai 50 tuh udah warning tuh, udah bahaya gitu. Udah bahaya. Nah ini sebenarnya yang mesti dipelajari oleh ekonomi syariah. Jadi memang betul sih kalau ekonomi syariah itu ya bicara tentang ekonomi negara gitu, ekonomi negara dengan yang membandingkan dengan apa yang ada di Indonesia ini gitu. Indonesia termasuk juga sistem negara lain sebenarnya dibandingkan, termasuk tadi misalnya ya pendapatan gitu kan ya, pendapatan negara, termasuk juga privatisasi, termasuk juga sekarang itu bagaimana dengan tambang yang dikuasai oleh misalnya lembaga inilah organisasi masyarakatan oleh gitu asing kan, oleh asing. Kalau orang asing kan memang dari dulu kan. Iya, tapi misalkan nih sekarang kan ada tambang nih, dikelola oleh asing. Berarti asing itu punya kemampuan, punya alat yang lebih maju kan. Memang kelebihannya kayak gitu. Nah, kalau yang ormas dia punya alat apa dan lebih teknologi maju apa? Iya, kalau mamanya untuk ormas itu, kalau sepemahaman saya itu sebenarnya bukan masalah alat, tapi karena memang untuk menggalinya itu istilahnya menggalinya untuk pengelolaannya itu relatif lebih mudah dengan teknologi yang sudah ada, ya otomatis ormas itu sudah menyediakan. Tetapi itu haram, Pak. Kenapa haram? Karena yang mengelola barang tambang itu bukan ormas, yang tapi sekarang negara harusnya negara gitu ya. Iya. Tapi muslimun nasyuraka fi salasin. Nah itu. Jadi berserikat, supaya berserikat itu bagaimana ya negara yang kemudian kalau mamanya oleh bukan negara kayak lembaga ini gimana bisa kayak gitu sebenarnya? Karena nanti ketika negara menunjuk ormas tersebut, nanti ormas tersebut menunjuk lagi. Menunjuk lagi orang yang akan mengelola. Tapi kan dari ormas gitu. Tapi kan bukannya muslimin kan ormas itu justru lebih ke masyarakat daripada ke negara gitu kali. Kan ada unsur istilahnya itu apa ya, pemerataan gitu. Kalau misalnya Muhammadiyah, NU gitu, mereka mengelola misalnya kan bagus untuk umat gitu kan. Daripada negara kadang nggak semuanya ini gitu. Walaupun kalau sekarang misalnya kalau secara logika iya, secara logika kan? Iya kan? Secara logika. Nah, untuk umat Islam, apalagi organisasi keagama itu adalah Islam Muslim gitu kan mungkin justru lebih kuat kali gitu. Justru ketika itu dikelola oleh ormas, ya kan, maka sejatinya ormas tersebut kan di dalam undang-undang jelas tuh, ormas itu bukan mencari keuntungan. Ya, tapi kan sekarang udah diperbolehkan. Apanya tuh? Iya, oleh negara gitu. Dibolehkan mencari keuntungan. Iya. Wah. Kan ormasnya itu dia di bawah ormas itu dia kan ada PT, ada CV gitu. Jadi kan yayasan nih kalau bicara yayasan. Kalau yayasan ataupun organisasi ormas itu dia memang tidak boleh untuk mencari keuntungan nirlaba, tapi yayasan itu boleh mendirikan lagi PT. Nah, kan beda. Iya, tapi tetap di bawah yayasan itu. PT-nya kan bukan PT yayasan kan? PT yayasan. Maksudnya namanya sama? Iya, sama, bisa jadi sama. Pokoknya itu adalah PT-nya yayasan karena itu untuk menghidupi yayasan. Betul, itu kan apa holdernya. Nah, tetapi beda ini kan, beda. Tapi orangnya bisa jadi sama. Iya, tapi beda badan hukum. Iya, tapi kan badan hukumnya itu dia
PT ini berada di atas, di bawah yayasan. Iya, Misalnya Muhammadiyah nih, Muhammadiyah misalnya gitu kan. Muhammadiyah itu kan dia kan ormas tuh, organisasi. Tapi di bawahnya dia punya apa yang badan usaha Muhammadiyah, anak perusahaan. Iya paham, itu berarti dia menunjuk lagi. Nggak menunjuk sih, ya tetap punya dia gitu. Menunjuk lagi, kan? Akadnya beda itu. Tapi Akadnya kan beda. keuntungannya tetap buat yayasan. Nggak mungkin, pasti ada. Pasti yang pertama nih, saya pernah melihat nih sebuah perusahaan. Perusahaan ini punya anak lagi, dan anak perusahaan ini punya anak lagi. Anak perusahaan punya anak lagi, Iya betul. Dan nggak mungkin itu, misalkan dari anak perusahaan ini keuntungannya buat induknya, tidak, pasti buat ini dulu, sharing profit dia, gitu kan? Iya, tapi justru yayasan itu biasanya mau ngasih, misalnya contoh nih di Sentul lah ya, yayasan tuh, yayasan Tazkiyah itu, dia tuh kaya gitu. Kenapa? Karena dia yayasan. Jangan Iya, dia yayasan gitu kan. Tapi kemudian apa namanya? Istilahnya itu di bawahnya itu ada travel haji, termasuk ada kampus, kemudian ada toko, ada ini. Dia kan dia tetap yayasan, jadi semuanya setor ke yayasan. bisa, tapi kan Contoh. keuntungannya itu tetap buat yang travel haji dulu kan? Ya Pak, ya untuk karyawannya pasti operasional, tapi kan sisanya pasti untuk ini, untuk yayasan. Sisanya itu, Ya, tapi kan sisa operasional. dia menunjuk, Bukan sisa sebenarnya, lebih tepatnya keuntungan. iya, dia menunjuk apa namanya, direktur yang menjalankan kan? Iyalah, nih aturan satu lagi tadi, aturan tentang, balik lagi kayaknya aja ke ormas saja. Iya. Aturan tentang ormas yang boleh ini, ormas mengelola tambang. Soalnya gini sih, dia apa sih namanya istilahnya itu, ya memang karena sistemnya udah berbeda gitu kan. Jadi kan dia ada perpesnya nih, kan, izin tambang untuk ormas, kan dinanya nih. Walaupun ya baru itu ya memang baru kemarin, memang baru kemarin gitu. Artinya justru yang kebijakan lama itu istilahnya itu, ya ini kan udah ini ya, udah apa sih istilahnya itu, udah berbeda ya, bukan keluar sih, berbeda dengan sistem ekonomi syariah kan, dimana awalnya sih sebenarnya bagus gitu, bahwa tambang semua lah, pokoknya bahan tambang dan sebagainya itu dikelola oleh negara. Walaupun faktanya tadi karena negara itu mungkin dari sisi teknologi itu dia tidak memiliki gitu ya, kurang gitu ya, walaupun nggak tahu benar apa enggak gitu ya. Kemudian akhirnya bisa ke asing, bisa ke swasta gitu ya. Nah akhirnya sekarang itu mungkin karena kalau kita bilang sih mungkin dengan sisa-sisanya kok. Jadi kalau batu bara itu mungkin, kalau batu bara misalnya gitu, kayaknya udah tinggal sisa-sisanya gitu, remah-remahnya gitu kalau orang bilang gitu. Tapi ya masih mungkin masih mending juga gitu kan. Kayak mungkin nanti minyak bumi kan sampai sekarang kan nggak ada yang ke swasta, tapi kan tetap aja kerjasama dengan asing kan. Terus juga yang di